Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Rika Yulianti, Latsar CPNS Kabupaten Bogor, Angkatan 6, NDH 31, Kelompok 3. Jabatan saya adalah perawat terampil yang bertugas di RSUD Cilengsi, Kabupaten Bogor. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan video tentang aku, Smart ASN, dan instansiku. Profil RSUD Cilengsi. Rumah Sakit Umum Daerah Cilengsi atau yang disebut juga dengan RSUD Cilengsi adalah sebuah rumah sakit milik pemerintah yang berada di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Rumah sakit yang memiliki luas lahan sekitar 38.970 meter ini juga menjadi rujukan dari Vaskes tingkat 1 seperti puskesmas ataupun klinik di wilayah Kawedanan Jonggol. RSUD merupakan unit pelaksana teknis di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor yang memiliki tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna. Saat ini, RSUD Cilengsi telah mendapatkan akreditasi dari Komite Akreditasi Rumah Sakit atau KARS. Visi dan misi RSUD Cilengsi. Visi, terwujudnya pelayanan kesehatan rujukan yang bermutu dan terjangkau. Misi, mengoptimalkan layanan kesehatan sesuai standar rumah sakit, meningkatkan kompetensi dan profesionalisme SDM rumah sakit, meningkatkan sarana dan prasarana pendukung pelayanan rumah sakit, dan menerapkan manajemen yang terpercaya dan dapat dipertanggungjawabkan. Ini adalah struktur organisasi di RSUD Cilengsi. Tugas dan fungsi. Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit. Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. Tujuan dari RSUD Cilengsi yaitu meningkatkan aksesibilitas layanan kesehatan rujukan rumah sakit bagi masyarakat, meningkatkan kualitas pelayanan rumah sakit, meningkatkan pelayanan manajemen profesional, menumbuh kembangkan kerjasama layanan kesehatan dan pelayanan pendidikan kesehatan. Fasilitas layanan yang ada di RSUD Cilengsi ada ambulans, instalasi gawat darurat, demam darah, ruang operasi, instalasi gizi, rehabilitas medik dokter umum, laboratorium, patologi klinik, patologi anatomi, farmasi, radiologi, 3D ronsen, komputemografi atau CT scan, ultrasonografi, fisioterapi, elektrokardiogram, elektroensefalografi. Layanan unit rawat jalan terdiri dari poliklinik gigi, spesialis penyakit dalam, spesialis kebidanan dan kandungan, spesialis anak, spesialis bedah, spesialis mata, spesialis THT, spesialis paru, spesialis saraf, spesialis penyakit kulit dan kelamin, klinik CST, dan klinik DOTS. Untuk ruang rawat inapnya ada ICU, ruang isolasi, ruang perawatan bayi, perawatan umum terdiri dari ruang perawatan VIP, perawatan kelas 1, 2, dan 3. Tugas dan fungsi perawat menurut Permenpan RB nomor 35 tahun 2019 yaitu tugas perawat melakukan kegiatan pelayanan keperawatan meliputi asuhan keperawatan dan pengelolaan keperawatan. Adapun fungsi perawat itu 1. Memberi asuhan keperawatan. Memberi asuhan keperawatan sesuai dengan kompetensi. Yang kedua, edukator. Memberikan pendidikan kesehatan menggunakan mode dan alat promosi kesehatan dengan memaksimalkan kemampuan literasi digital. Yang ketiga, koordinator. Mengkoordinasikan pelaksanaan dan pelaporan tindakan keperawatan dengan memanfaatkan fitur digital. Yang keempat, advokat. Menjadi penghubung antar pasien dengan tenaga kesehatan lain. Yang kelima, kolaboratif. Bekerja sama dengan sejawat dan tenaga kesehatan lain dalam memberikan pelayanan melalui mode komunikasi digital dan dokumentasi EMR. Yang keenam, agen pembaharu.
mengembangkan pengetahuan dan kemampuan dengan memaksimalkan kemampuan literasi digital. Di sini ada beberapa tugas dari perawat terampil, yaitu 1. Melaksanakan pengkajian keperawatan dasar pada individu. 2. Melakukan komunikasi terapeutik dalam pemberian asuhan keperawatan. Yang ketiga, melaksanakan edukasi tentang perilaku hidup bersih dan sehat dalam rangka melakukan upaya promotif. Yang keempat, memfasilitasi penggunaan alat-alat pengaman atau pelindung fisik pada pasien untuk mencegah resiko cedera pada individu dalam rangka upaya preventif. Yang kelima, memberikan oksigenasi sederhana. Yang keenam, memberikan tindakan keperawatan pada kondisi gawat darurat atau bencana atau kritikal. Yang ketujuh, memfasilitasi suasana lingkungan yang tenang dan aman serta bebas resiko dari penularan infeksi. Kemudian, yang ke-8, melakukan intervensi perawatan spesifik yang sederhana pada area medikal bedah. Yang ke-9, pada area anak. Yang ke-10, di area maternitas. Yang ke-11, pada area komunitas. Yang ke-12, di area jiwa. Yang ke-13, yaitu melakukan tindakan terapi komplementer holistik. Yang ke-14, melakukan tindakan keperawatan pada pasien dengan intervensi pembedahan pada tahap pre, intra, atau post operasi. Yang ke-15, memberikan perawatan pada pasien paliatif. Yang ke-16, memberikan dukungan atau fasilitasi kebutuhan spiritual pada kondisi kehilangan atau berduka atau menjelang ajal dalam pelayanan keperawatan. Yang ke-17, melakukan perawatan luka. Yang ke-18, melakukan dokumentasi keperawatan. Standar pelayanan yang harus dicapai yaitu meningkatkan kualitas dengan mengikuti kompetensi sesuai dengan keahlian, kepuasan pasien terhadap pelayanan, memberikan pendidikan kesehatan. Implementasi Smart ASN dalam mencapai tujuan rumah sakit. 1. Menjaga nama baik rumah sakit dengan memaksimalkan kemampuan berliterasi digital. Contoh, tidak turut serta menyebarkan hoaks. Yang kedua, menanamkan jiwa nasionalisme dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Contohnya, tidak membeda-bedakan layanan ke pasien. Yang tiga, mengembangkan rumah sakit dengan terus meningkatkan kompetensi diri. Contohnya dengan mengikuti pelatihan. Yang keempat, membangun hubungan profesional dengan sejawat, pasien, dan keluarga pasien. Yang kelima, meningkatkan pengetahuan dan wawasan dengan menggunakan fitur digital dalam mencari informasi. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Terima kasih.